Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufli, semester 6 kelas PAIE dengan NIM 18121165. Baiklah, saya akan menjelaskan tema keempat tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih MTS kelas 9 semester ganjil. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, selanjutnya itu standar kompetensi. Dalam pelajaran fikih ini, standar kompetensinya itu ada dua. Yang pertama, mempraktekkan tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Dan yang kedua, memahami tentang muamalah. Nah, masuk ke kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mempraktekkan tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Bagi siswa, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan ketentuan menyembelih binatang, terus menjelaskan ketentuan kurban, menjelaskan ketentuan akikah, dan mempraktekkan tata cara kurban dan akikah. Lanjut, kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami tentang muamalah. Yang pertama, menjelaskan ketentuan jual beli, menjelaskan ketentuan kirot, menjelaskan jenis-jenis riba, dan mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan jual beli, kirot, dan riba. Terus yang selanjutnya yang menghasilkan konteks tema teks unit yang relevan, di mana bab 1 itu menjelaskan tentang pembahasan tentang ketentuan menyembelih binatang, adanya pengertian, dalil, dan argumentasi tentang ketentuan menyembelih binatang. Terus bab 2 tentang pembahasan tentang ketentuan kurban dan akikah, itu adanya pengertian kurban, pengertian akikah, dalil tentang kurban, dalil tentang akikah, dan syarat-syarat kurban dan akikah beserta rukunnya. Yang bab ketiga memahami tata cara praktek. Nah, jadi siswa harus bisa praktek kurban dan akikah setelah tahu tata caranya. Yang bab keempat yaitu pembahasan tentang muamalah, itu pengertian tentang jual beli, tentang kirot, tentang riba, dan tentang dalil jual beli, kirot, dan riba. Yang ke bab 5 memahami tentang kirot, pengertian tentang kirot, syarat-syarat ketentuan tentang kirot, hal yang disunahkan dalam ketentuan kirot. Terus bab yang ke-6 yaitu pembahasan tentang riba dan jenis-jenisnya. Dalam bab 6 ini subnya ada pengertian riba, dalil tentang haramnya riba, dan jenis-jenis riba. Jadi dalam satu semester ganjil itu ada 6 bab. Nah, selanjutnya itu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema teks unit yang relevan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu melalui pembelajaran siswa mampu memahami pengertian tentang kurban, akikah, muamalah, kirot, riba, dan mengetahui rukun dan syarat tentang kurban, akikah, dan muamalah serta dalilnya. Kemudian siswa juga bisa mempraktekkan tata cara kurban, tata cara akikah, serta tata cara jual beli. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ya dibuka dengan seorang guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus seorang guru tersebut yang kedua menyampaikan persepsi dan tujuan mempelajari kurban, akikah, dan muamalah. Nah, kegiatan pembelajaran yang selanjutnya itu kegiatan inti, di mana siswa membaca literatur dan referensi yang ada di lembar kerja siswa. Jadi siswa diberikan LKS, lembar kerja siswa, untuk dibaca, ya kan? Nah, setelah dibaca, guru memberikan penjelasan yang lebih detail lagi atau penjelasan tambahan tentang pembelajaran yang sudah siswa baca, seperti tentang kurban, tentang akikah, ataupun tentang muamalah.
Lalu selanjutnya guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab bila seandainya ada siswa yang kurang memahami tentang pelajaran tersebut. Nah, kegiatan inti yang terakhir yaitu guru memberikan soal atau penugasan sesuai materi pelajaran. Terus kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu penutup. Nah, di akhir guru menyampaikan hasil pembelajaran atau juga evaluasi. Dan selanjutnya guru juga menutup pertemuan dan membaca alhamdulillah. Nah, dalam pembelajaran kurban dan EKK itu menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, lalu menggunakan metode diskusi, bisa juga dengan menggunakan metode praktek, yaitu praktek bagaimana cara menyembelih hewan kurban, bagaimana cara menyembelih akekah, hewan akekah, ya. Terus lalu dari mana sumber belajar dan media pembelajarannya? Nah, sumber media pembelajaran yang pertama kita mengambil dari Al-Quran dan terjemahannya yang terkait dengan dalil-dalil tentang kurban, dalil-dalil tentang akekah, dalil tentang muamalah, dalil tentang qirot, dalil tentang jual beli, dan dalil tentang riba. Nah, bisa juga kita mengambil dari sumbernya dari buku pedoman fikih, ya. Dari pedoman fikih ada madhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya. Lalu dari LKS juga lembar kerja siswa khusus untuk siswa untuk dibawa ke rumah gitu kan. Itu sumber media pembelajarannya. Lalu bagaimana penilaiannya? Nah, penilaiannya dengan cara instrumen, dengan cara ditanya apa sih pengertian kurban dan akekah, itu gurunya menanya kepada siswa gitu. Bisa juga dengan tes tulis, ya, dengan pemberian soal, bisa juga dengan uraian. Nah, selanjutnya bagaimana mengembangkan ide-ide pembelajaran fikih di kelas 9 semester ganjil ini? Ya, menurut saya pribadi, yang pertama membuat vlog atau video tentang tata cara praktek dan akekah. Jadi dalam praktek tersebut kita membuat video gitu. Membuat video kurban dan akekah. Terus berdiskusi untuk melaksanakan acara kurban secara besar-besaran bisa jadi. Yang selanjutnya melakukan kegiatan pembelajaran muamalah di luar kelas, ya. Terus praktek jual beli di pasar atau hanya yang berkaitan dengan jual beli, seperti kita praktek jual beli bisa di Indomaret, di Alfamaret, minimarket gitu kan. Terus bisa selanjutnya mengembangkan ide-ide pembelajaran yang terkait dengan praktek muamalah di koperasi sekolah. Jadi kita mengembangkan di koperasi sekolah. Baiklah, itu saja dari saya Muhammad Mufli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.